Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Duduk di situ aja, temani saya. Haleluya. Satu kehormatan saya bisa berbicara kepada orang-orang yang spesial ini, karena mereka adalah orang-orang yang militan, bertahun-tahun melayani Tuhan, bertahun-tahun memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Mana amin ya? Belum sarapan? Nanti kita makan ya di rumah masing-masing. Come breathe upon me. Pegang HP-mu dan di silent. Kita mau hormatin Tuhan. Kalau kita hormatin Tuhan dalam segala hal, Tuhan akan hormatin Bapak Ibu. Jangan banyak bergerak, jangan banyak komunikasi aja, Pak. Fokus sama Tuhan. Bapak Ibu, tadi Bapak udah bilang, di surga ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia, yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Sebab Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu, oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Di surga, tua-tua menghadap Tuhan dan melemparkan mahkotanya. Tiap hari nyembah Tuhan. Hari ini datang sama Tuhan di tempat ini tidak kebetulan. Dalam setiap ibadah kita butuhkan His manifested presence, kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan. Allah itu omnipresent, ada di mana-mana. Dia ada di diskotik, Dia ada di terminal, Dia ada di pasar, Dia ada di mana-mana. Allah yang omnipresent itu tidak merubahkan apa-apa, tapi His manifested presence itu yang merubah seseorang dari pembunuh menjadi rasul yang diurapin Tuhan. Amin. Paulus ketika jalan menuju Damsyik, ketemu dengan hadirat Tuhan yang dimanifestasikan, berubah menjadi rasul yang dipercayakan nulis 3/4 perjanjian baru. Is powerful. Dalam setiap ibadah begini kita perlu kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan. Ini akan merubah orang, ini akan menjamah orang, ini akan memuaskan rasa haus dan lapar kita. Saya rasa orang-orang di sini adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan lebih dari yang lain. Karena kita tidak bisa memiliki haus dan lapar lebih dari jemaat kita. Kita harus memiliki kelaparan dan kehausan lebih dari jemaat kita. Memiliki kerinduan dan kelaparan. Harus komitmen mencintai Tuhan lebih dari atas segala-galanya. Merindukan Tuhan siang hari ini, bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa, tapi rasa haus dan lapar Bapak Ibu akan menyedot hadirat Tuhan. Rasa haus dan laparmu akan mengundang hadiratnya dimanifestasikan. Dia memenuhi bejana yang kosong. Lemparkan mahkota itu. Lupakan semuanya. Jemaat, apapun semuanya, lupain. Hari ini datang sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Saya ketika nyembah, saya gak peduli dengan orang lain kok. Hati saya hanya fokus sama Tuhan. I don't care semuanya. Saya bertahun-tahun nyembah Tuhan, saya gak peduli. Nanti saya akan saksikan kita ngalami permukaan yang benar-benar menghancurkan kita. Saya gak fokus ke masalah kok. Saya fokus sama Tuhan. Hari ini lempar apa yang menjadi kebanggaan. Apa? Gak ada. Nothing. Kita hanya ingin nyembah Tuhan. Amin. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu gak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. I'm yielding to your spirit. Whoa.
Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan, ada orang-orang sedang mengalami sesuatu, dari ujung rambut sampai telapak kakinya seperti panas turun. Aku berdoa pengurapan itu semakin kuat Tuhan. Perlengkapi orang-orang ini dengan urapan-Mu, dengan hadirat sekarang Tuhan. Terus ngomong sama Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu, ini miana nara lamu, ini mie, ini miana nama, sinama. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Naralama. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini, bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. Jesus name. Mana masa yanambo. Semari.
Buka tanganmu dua-dua. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan sejak saya melayani Tuhan. Lebih mungkin dari orang lain. Alkitab katakan, apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Dan saya mau impartasikan pengurapan itu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Nanti ada orang-orang akan terima sesuatu yang ilahi. Sekarang Tuhan, sekarang pengurapan itu sedang turun, bukan karena aku tapi karena Engkau mengurapi setiap orang dalam ruangan ini, dalam takaran iman yang sesuai dengan apa yang Kau mau. 1, pengurapan itu sedang turun. 2, now, Jesus name, go, fill in Jesus name. Jamah setiap orang, lawat mereka dalam hadirat-Mu. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. Adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, we praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu,
berjalan dalam pusat hatimu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dibutuhkan waktu untuk menantikan Tuhan. Menanti adalah hal yang tidak enak. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ini orang Malang. Asli Malang dan sekarang tinggal di Jakarta. Sudah lama, sejak tahun 98 saya tinggal di Jakarta. Sejak tahun 98 saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya tinggal di perbatasan Malang dan Blitar. Sejak saya kenal Tuhan, setiap hari saya hanya bergantung sepenuhnya sama Tuhan, hanya bergaul sama Tuhan. Saya pernah doa puasa di Bukit Doa Sion di Gunung Kawi itu 1 tahun doa puasa tok. Kadang nggak makan 15 hari, nggak makan 21 hari. Nggak ada pingin yang lain, hanya pingin kenal Tuhan. Waktu saya masih muda, waktu umur 18 tahun, waktu umur 20 tahun, saya doa puasa di Ungaran. Saya cari Tuhan bertahun-tahun, karena saya tahu saya akan jadi hamba Tuhan. Lah saya ini kan bukan siapa-siapa. Saya kan bukan siapa-siapa, aku anak bakul gedang kok. Orang tua saya itu penjual pisang. Saya sekolah dibayarin pakai pisang. Tapi ketika saya kenal Tuhan di Bali, saya ngalami Tuhan. Saya ambil komitmen jadi hamba Tuhan. This is my calling, hamba Tuhan. Dan setiap hari saya menanti Tuhan dalam hadiratnya. Tadi ngerasain apa nyembah Tuhan? Enak kan? Coba yang ngerasakan hadirat Tuhan. This feeling something happen with you. Ngerasain Tuhan this real hadir kan? Saya bangun ini bertahun-tahun. Karena saya tahu saya jadi hamba Tuhan, saya harus berbeda dengan yang lain. Pelajaran sekolah bisa dicari kok, tapi kehubungan keintiman dibutuhkan orang yang pikul salib sangkal dari mati daging loh. Dibutuhkan komitmen dengan sengaja kita cari Tuhan setiap hari. Kuncinya hamba Tuhan kan nempel sama Tuhan, tidak ada yang lain. Kita nggak bisa ngandalin siapa-siapa. Kita mau ngandalin apa? Hanya ngandalin Tuhan. Dari anaknya orang kampung yang bukan siapa-siapa di Jakarta ngajar orang-orang yang terhormat, kumpul dengan orang terhormat mau dengerin saya. This powerful. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan kuasa Tuhan, bukan siapa-siapa kita ini. Dibutuhkan orang yang dengan sengaja duduk diam di kaki Tuhan setiap hari. Ini saya ngomong dengan hamba Tuhan dengan level yang berbeda loh. Satu hari kok meski bangun keintiman di atas 5 jam, kalau enggak, nothing, enggak ada kuasanya. Bisa khotbah, tapi tidak bisa menjamah orang. Semua orang bisa nyembah Tuhan, betul. Semua orang bisa nyanyi, suaranya bagus loh, diurapi nih orang nih. Semua orang bisa khotbah, semua orang bisa nyanyi dan nyembah Tuhan, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam pujianmu dan penyembahanmu. Hanya orang yang nempel setiap hari, bergaul setiap hari, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Setiap hari luangkan waktumu sama Tuhan. Saya ini bukan pendeta yang nganggur. Ini ada istri saya, kita buka usaha. Kadang kita buka usaha pulang sore, saya masih banyak pelayan dan lain sebagainya. Saya meski luangkan waktu sama Roh Kudus setiap hari. Itu komitmen. Kalau hamba Tuhan kok gak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, nggak heran harusnya Tuhan kasih jatah yang gede, tapi enggak. Kita jadi hamba Tuhan nggak bisa ngandalkan ini loh. Kita butuh power dan kuasa. Hanya bergaul dengan Roh Kudus. Bayangin, di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, di 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11, Bapak Ibu harusnya nggak perlu dikhotbahi, orang jago khotbah semua kok ini. Udah lebih hebat gelarnya, STH, MTH semuanya. Jam pelayanannya
lama mungkin dari saya. Saya baru sekitar 25 tahun, 26 tahun. Bapak Ibu mungkin 30 tahun, 40 tahun dan lain sebagainya. Saya mau bagi sesuatu yang merubah hidup saya, yang membuat saya tambah hari tambah cinta sama Tuhan. Dan dampaknya membuat setiap hari banyak orang diubahkan. Saya setiap hari sama istri saya itu, kemarin hari Minggu kita ibadah di Surabaya, ketemu orang hanya dengerin khotbah aja, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. It's powerful. Tengok, kalau kita nempel sama Tuhan, apa yang kita pegang, apa yang kita sentuh, apa yang kita katakan, itu akan membuat orang akan diubahkan, dibawa, digeret dekat sama Tuhan. Hamba Tuhan yang benar itu membawa jemaatnya dekat kepada Tuhan, bukan dekat sama dirinya sendiri. Halo, itu dibutuhkan setiap hari bergaul dengan Tuhan. Kalau kita nggak bergaul dengan Tuhan, ini yang di dalam ini seringkali busuk dan jahat, banyak motivasi kan. Tadi di Wahyu dijelaskan tua-tua tuh lemparin mahkota loh. Banyak orang jadi hamba Tuhan hanya pingin mahkota malahan, pingin dihormatin, pingin dipuji, pingin diagungkan, dapat duit, dapat berkat. Dengerin baik-baik hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan orang terhormat yang gaji kita Tuhan. Dan jangan pernah minta-minta, kasih proposal. Saya tidak pernah minta sedikit pun sama orang, ngemis apalagi. Dan Tuhan pelihara saya. Tuhan pelihara saya. Kita ini hamba Tuhan, yang gaji kita adalah Tuhan. Amin. Kalau yang gaji Tuhan more than enough, lebih dari cukup enggak? Kita punya bisnis bangkrut, utangnya gede banyak, diteleponi bank, aset mau disita bank, diteleponi pabrik mau dipermalukan. Istri saya tanya, aku nikah sama hamba Tuhan kok mobil hilang, emas hilang, deposito hilang, semuanya hilang, kok tambah melarat. Shh, saya bilang, suamimu ini hamba Tuhan, dalam sekejap bisa diubah kalau Tuhan mau. Tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan urusin hati kita berdua, motivasi kita berdua. Lihat nanti Tuhan apa yang lakukan. Selama 5 tahun loh kita diproses Tuhan loh. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, mau makan pun meski mikir. Ternyata 2021 diubah. Ketika respon hati kita ini benar, ternyata Tuhan memberkati dari sebatas membalikkan telapak tangannya. It's powerful Tuhan kita itu. Makanya jangan pernah ngemis sama orang kaya, jangan pernah minta sumbangan sama orang. Kita buktikan bahwa kita melayani Tuhan, Tuhan yang gaji kita. Powerful nggak Tuhan kita? Amin. Ini orang-orang yang spesial loh di mata Tuhan. Ini apalagi orang-orang yang mau tante-tante, ini orang-orang yang tekun melayani Tuhan bertahun-tahun. Tuhan lihat kesetiaan kita kok. Ini udah sering kali dikhotbahin, mungkin udah berpuluh-puluh kali Bapak Ibu udah dengar ayat ini. Dahulu aku muda, sekarang aku mungkin udah ubanan dan tua, tidak pernah melihat anak cucunya minta-minta roti. Dicukupi. Amin. 2021 kita bulan November ya, dipulihkan Tuhan sampai hari ini. Dalam kondisi susah saya banyak nabur loh. Bahkan rekening kita sering kali nol. Tabur buat orang. Lakukan. Akhirnya kita menuai dan jadi berkat bagi banyak orang. Tahu nggak apa yang terjadi? Ini remuk ini. Orang kan seringkali tepuk dada. Nih, lihat aku. Nih, lihat jemaatku. Lihat urapanku. Betapa hebatnya gelarku dan lain sebagainya. Di depan Tuhan tidak ating, tidak ada apa-apa. Semakin kita membanggakan diri, tidak ada kuasa Tuhan dalam hidupmu. Perlu mati. Mati daging. Hamba Tuhan itu sebelum naik ke mimbar tuh, setiap hari sebelum naik ke mimbar harus ngalami namanya kematian. Nih, setiap mau naik mimbar. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Dibutuhkan komitmen dengan Tuhan. Harus disengaja cari Tuhan. Kan? Kalau enggak, kita jadi hamba Tuhan yang sama dengan yang lain. Kita akan menjadi yang berbeda, yang diurapin Tuhan. Dalam zaman Daniel, berapa banyak orang hidup zaman Daniel? Berapa banyak orang yang hidup dalam zamannya Yosua? Berapa banyak orang yang hidup zamannya Paulus? Kenapa orang-orang ini muncul ke permukaan dan begitu powerful? Karena dia memiliki hati yang berbeda, menanti Tuhan dalam hadiratnya, menanti Tuhan di kamar doamu. Matiin handphonemu, lupain yang lain, mungkin bayar tagihan dan lain sebagainya lah. Lupain jemaat yang bikin kacau dan lain sebagainya. Karena pasti dikirimkan jemaat-jemaat yang bencek, no? Pasti, coba lihat mukanya nih. Kan jemaatnya nggak ada domba semua kan?
Kadang ada dombeng kan, domba setengah kambing kan, yang kadang bikin kesel kan. Lupain, masuk dalam hadiratnya Tuhan, sembah Tuhan. Waktu engkau sembah Tuhan, setiap hari bangun keintimanmu dengan Tuhan, engkau akan menikmati hadirat yang begitu powerful. Di 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. This glory of God, hadirat Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, oleh karena awan itu, sebab kemuliaan itu memenuhi rumah Tuhan. Kalau hadirat Tuhan dinyatakan, sampai Paulus pun nggak tahan berdiri lah, dia rebah, matanya buta. Yohanes ketemu hadirat Tuhan, di serial manifestasi Tuhan, dia jatuh rebah seperti orang mati. Bangun keintiman itu setiap hari. Bukankah Roh Kudus adalah roh persekutuan? Amin. 2 Korintus pasal yang ke-13 dan 14, karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari di hadiratmu. Tentuin, angkat. Hadiratmu, kecilin dikit. Di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Kita nyanyi lagu ini yang ngerasain urapan Tuhan kan? Bener gak? Siapa yang ngerasain? Angkatin, katakan. Ada orang-orang ngerasakan hadirat Tuhan. Kita nyanyi ini deh. Tahu gak kenapa? Kita biasa nyembah di kamar doa kita kan? Setiap hari. Tiap hari. Setiap hari kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Kan Roh Kudus adalah roh persekutuan. Bukan burung merpati, bukan yang bikin merinding, bukan yang bikin rebah, tapi dia adalah seorang pribadi yang kita perlu bergaul. Dia menyertai. Dia menyertai kita loh. Di Yohanes pasal yang ke-14 dijelaskan kan, dia menyertai. Saya jalan kemana menyertai. Waktu saya nyanyi begini, dia menyertai enggak? Di hadapan, di hadiratmu, dia menyertai. Kamu nyembah Tuhan, dia menyertai hidupmu. Hadiratmu ada kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Yesus berjanji kan sebelum naik surga, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Dia keluar dari Bapa itu menyatu dengan Bapa. Demi kita dia dikirim, dia menyertai. Ketika saya berkhotbah, anggap saja ini Roh Kudus, dia menyertai saya. Ketika saya menyanyi, Roh Kudus menyertai saya. Semakin saya respect dan hormat bergaul, ngobrol terus, semakin saya peka ini. Dan semakin saya bergaul setiap hari, saya semakin ngerti tuh. Maunya apa? Kehendaknya apa? Tiba-tiba ada motivasi yang busuk, yang jahat nih, yang sok belagu itu, sok pintar, sok hebat nih, merasa segala-galanya. Tiba-tiba kita sombong dan angkuh. Kemarin saya bilang orang sombong dan angkuh itu antibodinya lemah. Kalau hujan pilek dia, kanan jalannya dongak, kemasukan air terus, perlu pakai payung. Ketika mulai sombong dan angkuh, Roh Kudus di samping tegur. Ada sesuatu yang tidak enak kan? Pernah Bapak Ibu kan, kita semuanya pernah bikin dosa dan pelanggaran kan? Betul nggak? Kan nggak ada yang suci semua di sini kan? Kita ini disucikan.
Dulunya kan orang ngawur semua nih. Wong kita jadi hamba Tuhan sering kali kadang ngambil keputusan salah kan. Ngobrol sama teman-teman kadang nggak taunya kita membanggakan diri. Pernah ngalamin itu nggak? Sombong. Terus Roh Kudus waktu kita pulang sendirian, kamu tadi ngapain? Rasa nggak enak dia. Pernah ngalamin itu? Nah, kalau kita peka, kita langsung bertobat, berlutut, Tuhan ampunin aku udah nyakitin perasaan. Makanya di Efesus pasal 4 dijelaskan, jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu pernah disakitin, dilukai. Kata duka artinya disakitin pikiran dan perasaan. Udah punya suami? Bagaimana kalau suamimu cuek dengan kamu? Kamu pasti terluka. Udah nikah kan? Itu istrinya bukan? Bukan. Kan. Kadang kita laki-laki sering kali ngomongnya ngawur, ketus. Iya kan? Betul kan? Karena kita by proses kan, untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan kan, by proses terus kan. Terus tiba-tiba kita mau nyembah Tuhan, tadi kamu ngomong apa sama istrimu? Roh Kudus ingatkan lagi. Ngerti kan? Waktu kita bergaul di setiap hari, saya jalan, nyetir, pergi ke kantor, kerja, ke kebun, ngelakuin apapun juga lah, dia menyertai. Tapi kita berkomunikasikan, bersekutu. Roh Kudus adalah roh persekutuan. Betul nggak? Semakin kita nempel terus, jalan terus. Kamu nyetir, nyembah Tuhan. Dia semakin dekat, kita semakin peka. Tahu nggak apa yang terjadi? It's powerful. Sesuatu yang terjadi. Nanti tak panggil lagi. Duduk. Di Keluaran pasal yang 34 ayat 29, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh batu hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya percaya dan oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Bayangin, nih setiap hari ini bergaul tadi itu, tanpa disadarin Musa mukanya percaya. Di apa itu? Anointing, urapan itu. Hamba Tuhan butuh urapan kan? Hamba Tuhan butuh urapan nggak? Tanpa urapan kita bisa khotbah tapi nggak bisa rubah orang. Butuh mujizat, butuh karunia. Mujizat dan karunia akan tetap stabil kita miliki kalau kita punya karakter ilahi. Amin. Bukain sebentar di Habakuk pasal yang ketiga, yang keempat. Ini penting sekali. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Mana? Ketemu? Boleh. Sebab kau mulia. I just want to praise you. And I exalt your holy name most high. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya di sisinya, disitulah terselubung kekuatannya. Kamu pingin kuat? Ini berbicara tentang urapan. Hamba Tuhan harus diurapi. Kita khotbah tanpa pengurapan, khotbah kita hanya membosankan. Tidak ada nyawa di dalamnya, nggak ada kuasa, nggak ada bobotnya. Pelayanan kita tanpa diurapi Tuhan, pelayanan kita akan tetap sama terus, tidak memberikan dampak dan otoritas. Kalau kita ingin ketemu kekuatan Tuhan, kita harus masuk ke dalam pribadinya Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Semakin peka. Tanpa disadari tadi, muka kita bercahaya. Orang hamba Tuhan yang setiap hari berdoa di atas 5 jam dengan orang yang berdoa 2 jam, beda lah. Beda pasti, hasilnya juga berbeda. Tuhan kan punya hitungan dan timbangan. Pimpin musik pun kita mesti nyerahin ke Tuhan. Amin. Ini yang ngomong, bukannya sekedar ngomong. Ini ngelakuin bertahun-tahun. Diam di kaki Tuhan. Nyembah Tuhan. Dalam kondisi kita diremukkan, saya nyembah Tuhan. Tuhan, we thank you, we praise you. Saya nyembah Tuhan. Sejak saya memutuskan jadi hamba Tuhan, saya berdoa tiap hari, berjam-jam dalam hadiratnya. Beli buku judulnya Madam Jane Guyon. Kemarin kita beli di Malang ya, kalau nggak salah ya. Kita beli Tokopedia tapi dikirimnya dari Malang. Mengalami kedalaman Yesus Kristus Tuhan, bukunya itu. Kalau ada tak beli, tak kasih semua. Tapi sayang bukunya nggak ada. Itu ngajarin bagaimana kita memiliki hubungan keintiman, kedalaman, sama masuk dalam dimensi hati Tuhan.
Tiba-tiba ketika engkau menyembah, engkau lupa dengan segala sesuatu. Berapa banyak dari kita waktu kita berdoa sejam, kita doa seringkali hanya cukup sejam kan sebagai hamba Tuhan karena sibuk dan ini kurang. Karena saya ngomong dengan levelnya ada hamba Tuhan. Hari ini, mulai hari ini berlutut di kaki Tuhan 4 jam setiap hari. Waktu kita berdoa 1 jam saja, mulai kita nyembah ya kan. Terus kita kepikiran yang lain kok. Dalam 1 jam kita struggle menaklukkan pikiran ini, mungkin 45 menit lo masuk dalam hadiratnya hanya 15 menit loh. Pernah ngalamin enggak ini? Halo? Pernah kan? Mikirin mobil belum diparkir di mana, motor udah dikunci belum, air udah kerannya dimatiin atau apa segala macam kan? Besok mau makan apa dan lain sebagainya lah. Bayangin, kita perlu masuk dalam hadiratnya sampai kita masuk ke kedalaman hati Tuhan. Setiap hari bergaul dengan Roh Kudus tadi loh. Pertama kali kita mungkin nyembahnya, I exalt your holy name, and kamu nyembah 30 menit, exalt your holy name most high, I just want to praise you, we love you, we praise you. Nyembah terus setiap hari, nyembah terus, masuk lagi. Terus kita mungkin kasih permohonan, doain anakku, cucuku, mantuku, pelayananku, bisnisku, motorku, mobilku, kebunku dan lain sebagainya. Pokoknya serba kuku, masih fokusnya pada diri sendiri. Betul? Berapa banyak kita kalau berdoa fokusnya pada diri sendiri, ya kan? Tapi tambah waktu kamu berjalan bersama Roh Kudus, terus masuk tanpa disadarin kita dari pelataran masuk ke Roh Maha Kudus. Mulai lupa dengan kebutuhan, kan dibutuhkan waktu. Terus masuk lagi, terus masuk sampai ke dalaman hati Tuhan. Kita mulai lupa dengan diri kita sendiri. Tiba-tiba masuk ke ruang Maha Kudus. Butuh waktu. Waktu di ruang Maha Kudus kita nggak butuh apa-apa. Kita hanya diam dalam hadiratnya, nyembah, nggak pingin apa-apa kan. Dan waktu di ruang Maha Kudus itu Tuhan ngajarin kita mati daging, pikul salib, sangkal diri loh. Karena kita nggak pingin apa lagi, nggak pingin terkenal. Saya itu hari ini terkenal itu karena bonus. Oh, saya nggak pingin terkenal kok. Orang kenal saya, mungkin Bapak Ibu belum kenal saya ya. Ini kenal ini Peter Guntur ya. Masuk dalam ruang Maha Kudus, ini butuh waktu. Waktu di ruang Maha Kudus tanpa kita sadar kita melangkah terus ke dalam. Kita nggak ingat waktu lagi. Kita nyembah nggak taunya, wih kok udah sejam, kok udah 2 jam ya, kok udah enak ya. Terus nyembah, and I exalt your holy name, and aku nyembah Engkau Tuhan. Diam dalam hadiratnya. Waktu engkau diam hanya fokusnya sama Tuhan, nggak pingin apa-apa. Dan waktu engkau diam, disitulah engkau belajar menaklukkan pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu di dalam hadiratnya. Tahu gak cara tercepat untuk kita pikul salib, sangkal diri, mati daging di mana? Di dalam ruang Maha Kudus, masuk dalam penyembahan. Amin. Ini perlu dilakukan setiap hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak melakukan hubungan keintiman dengan Roh Kudus, hidup kita tidak akan mengalami pengurapan Tuhan. Kita bisa khotbah jerat-jerit kayak orang kerasukan, suara sampai serak, tapi orang nggak diubahkan. Tuhan, setiap hari saya terima, bangun tidur saya terima laporan banyak orang diubahkan. Tuhan, it's powerful. Bukan karena ini wong desa, tapi karena ini memberi hati sama Tuhan setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu bisa chat saya jam 2, jam 3 saya masih belum tidur, jam 4 saya masih belum tidur. Orang lain pada tidur bermimpi indah, saya bayar harga di hadapan Tuhan, bangun keintiman setiap hari. Saya nggak bisa ngajar bagaimana saya berdoa kalau saya nggak berdoa. Kita nggak bisa ngajarin jemaat kita bagaimana menyembah kalau kita bukan penyembah. Betul. Kita nggak bisa ngajarin firman Tuhan kalau kita nggak hidupin firman Tuhan. Kita ini hamba Tuhan loh. Kita nggak biasa ajarin bagaimana merendahkan hati kita di hadapan Tuhan kalau kita sendiri masih sombong dan angkuh. Kita nggak bisa mengajarin bagaimana kita pikul salib sangkal diri sedang kita kedagingan, penuh ego dan hawa nafsu, belagu angkuh dan sombong. Gak bisa ditegur, gak bisa dinasihatin, maunya sendiri.
Hamba Tuhan tuh ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin maunya kita. Sebentar lagi selesai. Ya. Kita akan lihat satu ayat lagi. Kisah para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Kita akan lihat dari seorang hamba Tuhan yang powerful. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Sorry ya, lagunya zaman Musa semua. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Ini orang-orang zaman Paulus belum ngerti lagu ini. Kisah para Rasul pasal yang ke-20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Nih loh hamba Tuhan nih loh. Bukan ngikutin maunya, bukan ngikutin cita-citanya, tapi menjadi tawanan roh. Di mana Roh Kudus suruh dia jalan loh. Bapak Ibu, apa yang dialami Paulus? Apa yang dinantikan Paulus di Yerusalem? Selain daripadaku dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota padaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Terus hamba Tuhan gak peduli loh. Makanya perlu dengar suara Tuhan. Kita gak bisa dengar suara Tuhan kalau kita gak nempel sama Tuhan. Kita gak bisa dengar suara Tuhan kalau kita gak bergaul dengan Tuhan. Istri saya, kalau saya tinggal ke Surabaya kadang dia telepon. Terus kalau saya tinggal telepon terus tak bilang, ini siapa ya? Saya pulang bisa dilewar panci loh. Betul nggak? Siapa ini? Mana aja nih istri. Lagi gua lupa ini siapa ini. Saya tahu ketika dia telepon, suaranya, nadanya, intonasinya, saya tahu detailnya seperti apa. Ketika kita bergaul dengan Tuhan setiap hari, engkau tahu detail suara Tuhan seperti apa, maunya Tuhan seperti apa, kehendaknya Tuhan seperti apa. Sekalipun dia menuntun kita ke lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, jalan bersama Tuhan, tetap ujungnya ada promosi dan peninggian. Karena jalan melayani Tuhan kan gak semudah yang dibayangkan kan. Semuanya, setiap orang ini mengalami proses masing-masing berbeda-beda kok. Ngalami nih, dari mukanya pernah mengalami kemenangan dari proses kok. Udah berkemenangan sekarang. Loh, katakan amin. Yang kenceng. Hamba Tuhan kok lemes-lemes. Kita semuanya pernah mengalami proses masing-masing yang berbeda. Setiap orang. Sekalipun hal itu buruk, sekalipun itu hal gak enak, kita tetap jalan sama Tuhan. Paulus ngikutin kehendak Roh Kudus. Hamba Tuhan tuh ngikutin kehendak Roh Kudus, jadi tawanannya Roh Kudus. Bapak bukan sering khotbah ini kan? Kristus sekarang di dalamku, hidupku hanya untuk Kristus. This real untuk Kristus. Berapa banyak waktumu sebagai hamba Tuhan kamu berikan sama Tuhan? Dari 24 jam berapa banyak kita beri sama Tuhan? Benar untuk Tuhan. Jangan-jangan untuk kepentingan kita sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri. Dan hari ini kita mau komitmen lagi sama Tuhan. Amin. Orang itu kalau diurapin Tuhan, pasti akan dipromosi semakin hari semakin powerful, semakin dahsyat, semakin dibawa naik. Karena berjalan bersama Tuhan, sekalipun ke dalam lembah kekelaman, ujungnya suatu hari diberi makanan, hidangan di depan para lawan kita. Powerful gak Tuhan? Jalan terus sama Tuhan. Dan harus dimiliki sesuatu yang berbeda, membangun keintiman setiap hari. Tanpa engkau membangun keintiman setiap hari, hidupmu hanya ngikutin maumu sendiri, gak ngikutin maunya Tuhan. Kalau nggak ngikutin maunya Tuhan, engkau ketemu problem dan masalah. Berapa banyak yang kita perbuat seringkali gagal, nggak memiliki dampak dan otoritas. Karena kita pikir bekerja sesuai dengan pengalaman kita, sesuai kemampuan kita. Kita mampu, kita bisa, kita sanggup. Ternyata nothing, nggak memberi dampak apa-apa. Bapak Ibu, setiap perjalanan kita bersama Tuhan, bersama Roh Allah setiap hari,
Setiap hari bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Berjalan bersama Allah itu naik. Semakin hari semakin naik. Semakin hari semakin dipromosi. Semakin hari semakin diurapi. Amin. Nanti lihat penyembahanmu. Waktu ngangkat penyembahan di gereja waktu pengen khotbah, nanti ada orang-orang yang akan dilawat Tuhan. Dilawat Tuhan. Saya itu kagum dengan Tuhan. Saya khotbah yo kayak begini teriak-teriak kok. Apalagi kalau dengerin YouTube saya, subscribe ya YouTube saya ya. Jangan lupa like, comment, and share ya. Peter Guntur. Promo. Itu isinya marah-marah loh, khotbahnya keras sekali. Saya pikir orang tersinggung. Ya ada yang tersinggung, banyak yang gak cinta Tuhan. Tapi saya ngelihat hampir tiap hari itu orang saya terima kesaksian yang powerful sekali. Ternyata dampaknya gede. Dampak ini nggak datang mendadak dan langsung ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu? Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba. Itu by proses perjalanannya. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Katakan mati daging, pikul salib, sangkal diri, gantung sama Gusti. Ngikutin Gusti Yesus itu loh. Jangan ngikutin maumu. Hari ini mungkin doamu hanya sejam, 2 jam. Sekarang naikin lagi. Katakan saya mau berdoa lebih. Loh. Ayat yang terakhir dan kita selesai. Katakan jangan dong gitu. Ini saya mau baca ayat yang terakhir dan kita akan selesai. Nggak suka sama saya. Saya mau selesai satu ayat ini dan kita mau berdoa. Mana suaranya? Loh. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dia gak peduli dengan dirinya sendiri. Diserilah hamba Tuhan. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku dan memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya tahu loh orang-orang yang di pelayanan-pelayanan yang di kota-kota kecil begini, mereka orang militan sekali dibanding sama hamba Tuhan yang di kota. Saya ini juga pelayanan di keliling-keliling di Kalimantan bertahun-tahun tuh, keliling di Lampung dan lain sebagainya. Saya nggak ujuk-ujuk langsung di kota. Nah itu pun by proses kok. Ini orang-orang yang militan kok. Tapi Tuhan mau pakai dalam skala yang lebih gede lagi. Tahu nggak, Tuhan itu selalu memberikan sesuatu yang gede maunya sama kita. Tuhan punya kerinduan yang lebih besar dari sekedar kerinduan kita. Kalau belum sarapan nggak ngerti nih. Tuhan ingin pakai hidupmu lebih dari sekedar kerinduanmu. Tuhan mau rapi kamu dari sekedar kepinginanmu. Tapi Tuhan mau cari wadah yang gede. Ingat gak? Semakin kita bisa dipercaya, semakin Tuhan tambahkan. Itu prinsipnya kerajaan Allah. Setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Ingat tentang perumpamaan tentang uang mina itu? Ada yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 dikubur. Pikirannya jelek, terus disuruh ngapain? Dikasih yang? Kenapa gak dikasih yang kedua? Kenapa disuruh kasih yang 5? Karena dia bisa dipercaya mengembangkan apa yang Tuhan beri. Bapak Ibu, Tuhan sudah taruh talenta, keahlian masing-masing dalam hidupmu. Talenta itu sebenarnya duit, bukan keahlian. Talenta itu uang. Satu talenta itu kalau dirupiahkan totalnya hari ini 80 miliar. Kalau dirupiahin hari ini, gede nggak Tuhan kasih? Kita itu diberkati nggak sih sebenarnya? Benar nggak? Tapi yang membuat kita nggak diberkati karena mental kita mentalnya miskin kan? Padahal Tuhan kasih jatah yang gede buat kita. Semakin kita bisa memberi wadah, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan, suatu hari engkau akan dipakai Tuhannya lebih gede lagi. Tuhan tambahkan. Semakin kita beri hati kita. Nah, untuk memberi hati itu kan harus pikul salib sangkal diri, mati ini egomu itu loh. Kemauanmu, kehendakmu, cita-cita kita itu kadang harus dimatikan. Dan jangan pernah beri ruang kosong untuk kita memerintah diri kita sendiri. Kalau kita nyembah Tuhan, lama-lama pengurapannya seperti Musa, mukanya bercahaya. Mungkin gak terlalu ganteng, agak hitam-hitam manis kayak saya, tapi kalau diurapin kan menarik. Kalau gak menarik, istri saya gak jatuh cinta sama saya. Betul gak? Boleh mukanya tambah hari tambah menyusut, kegantengannya berkurang si om-om ini, tante-tante ini kecantikannya berkurang. Tapi kalau engkau diurapi, engkau memberi dampak dan otoritas yang berbeda.
Setiap ngomong sama orang itu bisa dijamah Tuhan dan diurapin Tuhan. Semakin kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan, urapan kita semakin gede, semakin powerful. Ini waktu saya udah habis kayaknya ya. Udah lama ini. Udah gelisah kan? Udah gelisah belum? Bener. Bentar lagi selesai, bentar lagi. Sampai mana tadi? Lupa kan? Semakin kita berjalan bersama Tuhan, setiap hari urapanmu semakin gede. Tuhan akan tambahkan pengaruh otoritas. Tapi dibutuhkan kita menyerah sepenuhnya seperti Paulus. Aku jadi tawanan roh. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Bapak Ibu, kita ini hamba Tuhan. Kita ini hamba. Hamba itu seperti budak. Tapi budak yang sudah ditebus harusnya bebas toh. Tapi dia nggak mau pergi ninggalkan tuannya karena mencintai tuannya. Namanya hamba Tuhan, Bapak Ibu dan saya. Harusnya kita jadi orang bebas, kita bisa memilih melakukan apapun juga. Tapi karena kita mencintai Tuhan, kita melayani Tuhan, makanya jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah orang terhormat loh. Tapi seringkali kita nggak dihormatin orang kan? Bener gak? Di mata Tuhan kita itu orang terhormat, tapi seringkali kita dipandang sebelah mata. Tapi dengerin baik-baik, kita di spesial. Kita adalah orang-orang spesial di matanya Tuhan. Apalagi kalau engkau didapati menyenangkan hati Tuhan, powerful, Tuhan akan tambahkan lebih lagi. Amin. Bapak punya anak? Punya, tante depan. Gak punya anak? Yang punya anak, bapak. Anaknya berapa? Anaknya 3. Tambah 1 lagi 4 ya. Tambah 2 jadi 5. Kalau anak bapak nurut, mau dikasih tahu, nurut, dia punya kebutuhan dicukupin nggak? Lebih kan di bonusnya kan? Uang jajannya lebih kan? Dengerin baik-baik. Kita tuh punya bapak yang tidak hanya sekedar bapak seperti bapak dunia. Bapak dunia kan seringkali kita ngomelin kan. Saya sering dipukul waktu kecil. Diajari kamu nggak boleh main sama itu bambungan katanya. Kamu harus belajar, kamu harus belajar. Saya dihajar terus. Kamu nggak boleh kumpul sama main-main sembarangan. Pokoknya kamu harus belajar karena kamu jadi orang penting. Tiap hari teman-teman main layang-layang, saya nggak boleh. Main kelereng nggak boleh. Pokoknya dia disuruh belajar. Loh saya kan nggak ngerti. Itu bapak dunia loh, pingin sesuatu yang terbaik buat anaknya loh. Ternyata saya baru ngerti, ternyata Tuhan persiapkan melalui orang tua saya. Sekalipun hak saya sebagai anak waktu itu kecil berkurang, nggak ada jam mainnya. Tapi ternyata dipersiapkan sampai hari ini. Bapak kita di surga, dengerin baik-baik. Dia yang ngerti semua pekerjaan pelayanan kita merintis dari nol dulu. Mungkin 1-2 ekor dombing, sedikit kambing, nanduk-nanduk, bantah-bantah, bikin sakit hati dan kesel. Tapi kita setia melayaninya. Sudah dikonselingin, sudah dikasih sembako, sudah ditumpangi tangan, sudah diuyak-uyak. Nggak tahunya malah fitnah. Pernah ngalami kan? Sering ngalami. Ini yang sering ngalami. Sudah sakit malam-malam ditumpangi tangan, dikonselingin, butuh apa, coba anterin rumah sakit, dibantu duit, nggak taunya ngomong di belakang. Pernah ngalami semua kan? Dengerin baik. Itu diperhitungkan Tuhan. Itu tidak sia-sia. Nanti ada perhitungannya sama Tuhan. Apalagi kalau ketemu jemaat yang baik, udah baik, murah hati, seneng ya, nurut lagi. Waduh, ini luar biasa, ini jemaatku nih. Tapi kalau ketemu sedikit nanduk-nanduk dan agak sedikit horor gitu, tapi tetap setia aja, kasihi aja. Tapi waktu kita kasih, semuanya ada perhitungan. Tahu nggak apa ujungnya? Nanti ada perhitungan Tuhan. Yang kayak gitu tuh yang orang lain nggak lakukan. Dan kita hamba-hamba Tuhan yang sudah jam tayangnya ini, jam terbangnya, jam tayang kayak film aja, jam terbangnya tinggi ini, orang yang dikasihin Tuhan. Apalagi kalau kita ini dekat sama Bapamu di surga, ada perhitungan nilai. Pak Wesley ini punya anak. Kalau anaknya dipukulin orang, dia nggak terima loh. Bener nggak? Bener nggak Pak? Wah, enak aja, anak yang ku gede ini, ku sayangin kok gini. Lah kira-kira bapakmu di surga kalau kamu diperlakukan buruk, terima apa enggak? Loh? Hei, halo, bela nggak? Dibela nggak? Kalau kita lagi nggak punya duit, kira-kira Tuhan ngerti nggak? Apa digarin keleleran loh, ini hambaku setia loh, ini bertahun-tahun melayani aku loh. Terus sudah setia, rajin doa, nyembah Tuhan, duduk di kaki Tuhan, haleluya, haleluya, nyembah terus tiap hari.
hatinya nempel terus sama Tuhan. Kira-kira Tuhan kasih sesuatu yang spesial. Kalau kita didapati menjadi anak kesayangannya Tuhan, tahu nggak apa? Kita seperti Esther. Dengerin khotbah saya ngajar Esther 15 part tuh. Dari ibu yang biasa-biasa. Jadi orang biasa itu loh. Jadi anak yatim piatu, digedein sama pamannya namanya Mordekai. Tiap hari diluluri, dia kasih asap wangi-wangian. Ibu-ibu kalau ke salon sehari seneng kan? Seneng nggak? Ibu seneng nggak? Tapi kalau engkau dilulurin tiap hari gimana? Wah, kulitmu tipis kabeh. Kukunya dipedikur, medikur, bener nggak? Esther selama 1 tahun, bisa bayangin itu penderitaannya. Kalau ke salon 2 jam oke ya. Kalau tiap hari ke salon 12 jam gimana? Digosok, dilulurin, dikerimbat, ya uyak-uyak, dikapaknya itu gimana? Mau? Esther selama 1 tahun hanya untuk menghadap raja toh. Raja berkenan. Ternyata raja itu mencintai dia. Tahu nggak Esther menjadi orang nomor 2? Tahu nggak Esther itu menjadi orang yang punya pengaruh di kerajaan itu? Ibu-ibu, ya mana yang ibu-ibu? Angkat tangan. Kalian punya pengaruh gede loh. Keputusan suamimu bisa dipengaruhi oleh istrimu di tempat tidur. Waktu mau tidur ngambil keputusan terus ngomongin, papi nggak usah ngomong kayak gitu, itu orang jahat loh, berubah loh. Ini rahasia bisnis ya. Kalau ada deal bisnis sama orang, terus ngajak istrinya yang perlu disenengin istrinya, tawarin makanan yang dia seneng apa, ajak ngobrol tuh. Wow, nanti ngomong di belakang, suaminya nggak setuju nih deal bisnis. Wah jangan kayak gitu. Tapi istrinya, dia baik kok, dia perhatian, bisa deal itu. Halo, loh kok bengong, ngerti apa nggak ini? Ibu-ibu punya pengaruh gede. Loh tak belain ibu-ibu nggak ada amen ya? Mana tuh ini pendeta? Kalian tuh punya pengaruh gede deh. Pengaruhnya harus pengaruh powerful, dekat sama Tuhan. Jangan pengaruhin buruk. Nanti kalau kamu pengaruhin buruk kayak Isabel, horor. Hati-hati. Tapi kita ini kalau didapatin menjadi orang kayak Esther, menghadap raja. Yang lain mungkin minta, kan sebelum menghadap raja kan minta apa aja dikasih. Mungkin minta sepatu dari kaca gede terus jalannya gini-gini. Mungkin tak kalung sampai kayak rantai kapal sampai gini-gini. Ada lagi minta giwang sampai miring-miring, atau minta mahkota, minta baju sampai kedodor. Minta kan sebelum menghadap raja kan minta apa aja dikasih kan. Tapi Esther ini nggak mau apa-apa. Dia ngikutin apa yang dikatakan oleh Mordekai. Dia nurut apa yang dikatakan Hegai. Dia ngikutin. Raja Hegai itu, anggap aja Hegai itu lambangnya Roh Kudus dalam kitab Esther. Dia dengerin, raja sukanya ini, raja suka ini. Nggak usah pakai kalung kayak batu akik, bacan yang gede, nggak usah. Berlian kecil aja. Pakai baju yang manis. Kayak batikmu, kita sama-sama batik, kelihatan keren ya kita pakai batik ya, kita orang Indonesia pakai batik. Nggak usah yang neko-neko, tapi ternyata bisa menyenangkan. Bayangin, bisa menyenangkan hati raja. Tahu nggak akhirnya? Apa saja yang kamu minta ratuku, aku akan berikan kepadamu. Separuh kerajaan aku berikan kepadamu. Bisa nyenengin hati raja. Bayangin kita nih hamba Tuhan yang luar biasa. Ini kalian ini, Bapak Ibu ini yang terhormat, ini adalah orang-orang yang ikut Tuhan, melayani Tuhan itu powerful, udah berjam-jam, jam terbangmu lebih tinggi daripada saya. Kesetiaanmu luar biasa, teruji. Tapi kalau kita semakin hari semakin didapati menyenangkan hati raja, Bapak Ibu bisa bayangkan, kamu njaluk opo tawehi loh. Kowe njaluk opo? Pingin opo? Dikasih sama Tuhan. Terutama kamu minta urapan, dikasih kok. Memang kita melayani untuk urapan. Ini saya kasih tahu ya. Urapan itu untuk pelayanan. Katakan urapan untuk pelayanan. Waktu kita punya utang, gede utang itu, bisnis kita hancur, kita ngelayani orang kerasukan setan kan. Saya suruh berkatin di kantor. Waktu saya berdua, orangnya kerasukan setan malah. Saya bilang, saya masih kerja, nanti malam saya datengin. Kita baru datang sama istri saya di rumah, baru buka gerbang dia udah manifestasi. Urapannya powerful. Kita di toko doain orang sering kali mengalami kesembuhan ya. Sampai orang itu manifestasi dan lain sebagainya. Powerful, urapan itu powerful. Tapi dengar baik-baik. Waktu saya punya urapan dengan istri saya begitu powerful, urapan itu tidak bisa bayar utang loh. Kita masih tetap punya utang. Aset mau ditarik bank. Karena urapan bukan untuk bayar utang. Urapan untuk melayani Tuhan. Ada yang punya utang nggak di sini?
Mana? Nggak ada. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Apa malu? Kayaknya nggak punya utang semua ini. Jangan berutang jadi hamba Tuhan. Kita melayani Tuhan, urapan masih kenceng, pulang urapannya, weh tebal, orang sakit disembuhkan, baru buka pintu, manifestasi udah jerit-jeritan. Pulang masih pusing, ini besok ditagih utang, ini piye iki ya? Apa iki? Lu ini segel loh. Aset kita tuh disegel, tempelin bank loh. Besok kalau nggak diselesaikan dalam waktu 2 minggu, kita akan apa? Sita, mau dilelang. Ternyata tahu nggak, sekalipun kau berjalan dalam pengurapan bukan berarti hidupmu baik-baik saja. Kamu akan ketemu orang-orang yang bencek, nyebelin dan nyakitin. Kamu akan ketemu masalah yang rasanya nggak tahu jalan keluarnya. Ternyata disitulah Tuhan mau hatimu dan hati saya, supaya didapatinya seperti Esther, orang kesayangannya raja. Di ujungnya Tuhan promosi saya. Sejak kita memiliki respon hati yang benar, Bapak Ibu, di proses 5 tahun itu berat loh buat kita. Istri saya tuh hidupnya biasa enak. Sampai suatu hari kita kekurangan ya, bener-bener aduh menderita deh, kita pernah saksikan, aduh horor. Dia nggak pernah makan warteg. Sampai saya ajak makan warteg. Tiap hari makan pecel lele, tahu pecel lele? Untung istri saya nggak keluar sungutnya. Tiap hari makan pecel lele, aduh ini istri saya ini cacingan apa enggak? Kadang nggak punya duit makan Indomie. 5 tahun. Tapi pelan-pelan Tuhan bawa proses, karena ternyata Tuhan kasih keahlian seperti Besaliel dan Aholiab. Keahlian itu ternyata untuk menopang pekerjaan Tuhan melalui hidup saya. Diberkati. Hamba Tuhan tidak hanya sekedar diurapi loh, tapi diberikan keahlian, skillful. Seperti nyanyi, suaramu kan bagus-bagus kan. Yang lain mungkin dipunya keahlian apa? Bisnis, dagang. Jangan ngarepin persembahan jemaat. Kita ini orang terhormat, jangan ngarepin persembahan jemaat. Tuhan bisa berkatin kita melalui apa yang kita kerjakan lewat tangan kita. Betul nggak? Katakan, Tuhan mau berkatin apa saja yang saya kerjakan lewat tangan saya. Tuhan berkati, katakan, Tuhan berkati apa saja. Loh, melok toh, wes lapar gitu ya. Saya toh dilut engkas ya, dikit lagi. Tuhan mau berkati apa saja yang saya kerjakan lewat tangan saya. Lihat, Tuhan kan mau berkati tanganmu, tanganmu kan harus kerja. Tanganmu kan harus bekerja kan. Tuhan selain Tuhan berikan pengurapan, Tuhan juga berikan skill, keahlian seperti Besaliel dan Aholiab. Besaliel dan Aholiab itu ternyata dipakai Tuhan untuk membangun perkakas bait Allah, sama seperti Bapak dan Ibu. Apa saja kerjakan. Waktu dalam kondisi Covid kita lagi kekurangan, muncul bisnis baru loh, kita kerja, diberkati sampai hari ini jadi berkat bagi banyak orang. Gak kelihatan melarat, miskin, menderita toh? Kelihatan kayak gembel orang. Agak ganteng ya, meskipun gak terlalu ya. Bener gak? Wes, gak setuju ya, wes lah. Terlalu maksa saya ini sama orang-orang Malang ini. Kita ini sekampung loh, satu kampung loh, masa gak dukung saya sih? Tuhan mau pakai hidupmu mulai hari ini. Nanti pulang, bangun keintiman. Hari Minggu depan khotbah, ajak nyembah Tuhan. Nanti urapanmu powerful. Tiba-tiba ada orang dari tempat ini dipakai pelayanan kesembuhan yang selama ini gak muncul. Penting aku khotbah, karunia kesembuhan muncul. Dipakai menjadi orang-orang yang diberkati. Jadi pendeta itu kalau diberkati boleh gak? Boleh loh. Kalau engkau punya keahlian, kamu kerjain apa? Mau dagang kambing, dagang. Mau jual sayur, jual sayur. Kecuali jemaatnya sudah banyak, kita sibuk ngurusin jemaat. Tapi kalau banyak nganggur, mau ngapain? Keahlianmu kerjakan dong, tanggung jawab dong. Jangan ngarepin uang persembahan jemaat, kasihan nanti jemaatnya. Tapi kita mau melakukan sesuatu yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, dan kita didapati menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, kowe njaluk apa tak wae, Tuhan baik gak? Tuhan baik. Panggil berdiri sama-sama. Saya mau berdoa. Saya berdoa. Diberkati apa enggak nih? Batuk dulu. Aha. Kayak yang diberkati batuk sebentar. Nanti minum air sendiri ya. Tutup matamu, disembah Tuhan.
Aku impartasikan apa yang aku punya, yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus, aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.